Para hadirin yang berbahagia, limbah yang dibuang langsung ke lingkungan itu dapat berdampak negatif apabila terdapat dalam jumlah dan juga konsentrasi yang tinggi. Keberadaan limbah yang tidak diolah ini dapat ditimbulkan beberapa hal yang dapat membahayakan lingkungan. Pertanyaannya, apa saja bahaya yang dapat ditimbulkan dari limbah rumah tangga? Akankah limbah rumah tangga ini dapat mengganggu sistem pernafasan dan juga pencernaan kita? Ini semua akan dibahas langsung oleh narasumber kita yang sudah hadir, yaitu Bapak Rizal Zubat Firdausi, STM dengan biodata sebagai berikut. Nama lengkap Rizal Zubat Firdausi, tempat tanggal lahir Bojonegoro 23 Oktober 1989. Beliau beralamatkan di Jalan Brigjen Sutoyo nomor 187 dengan Kelurahan Sukorejo, Kabupaten dan Kota Bojonegoro di Provinsi Jawa Timur. Kode pos 62115. Beliau pun menempuh pendidikan formal di dalam dan di luar negeri dengan tingkat SD di MIN Kepatihan Bojonegoro lulus pada tahun 2000, dengan tingkat SMP di SMPN 3 Peterongan Jombang dan lulus pada tahun 2003. Selanjutnya melanjutkan pendidikan di bangku sekolah menengah atas dengan jurusan informatika di SMK Telekomunikasi Darul Ulum Jombang dan lulus pada tahun 2006. Selanjutnya menempuh pendidikan strata 1 dengan jurusan Teknik Sipil di Universitas Bojonegoro dan lulus pada tahun 2011, dan melanjutkan strata 2 dengan jurusan Teknik Lingkungan di Institut Teknologi Aditama Surabaya dan lulus pada tahun 2020. Berikut saya akan membacakan pengalaman kerja beliau. Yang pertama, beliau pernah bekerja di CV Sigma Konsultan pada tahun itu nanti kalau dibaca itu sampai sore panjang. Baik para hadirin yang berbahagia, marilah kita sambut bersama Bapak Rizal Firdausi, STM Link. Kepada beliau kami persilahkan. Saya Bu. Nggih, monggo. Nggih, ngapunten. Jadi disuruh kirim CV, tak kirim daftar riwayat hidup ya, sepanjang hidup tak tulis dari lahir sampai sekarang. Jadi kalau dibaca itu mungkin ya sampai nanti sore nggak selesai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sedaya nggih. Dan bapak-bapak. Ya Allah. Biasanya nggak tahu dipanggil Pak, masih Mas ya. Mas Mahal. Oh, Mas Mahal gitu. Ibu-ibu dan mbak-mbak, karena ada yang masih muda, jadi saya panggil mbak-mbak aja semua. Ibu aja. Oh, ibu aja. Sudah beranak pinak bercucu. Oh, yang sudah bercucu berarti sudah bermutu namanya. Bermutu. Oke, ibu-ibu di sini kita sebenarnya dikumpulkan mau ngapain loh? Iki bahasa nopone gitu, bahaya limbah rumah tangga. Limbah itu apa tuh? Sampah. Ada yang lain? Kotoran. Sebelumnya saya mau tanya. Ada yang sehari-hari tidak memasak? Ngaco. Siapa tahu? Karena saya sehari-hari nggak masak dulu. Ada yang tidak pernah menghasilkan sampah? Tiap hari. Ada yang nggak pernah mandi? Oh, 3 kali sehari. Tapi kalau musim kemarau ada yang rumahnya kesulitan air? Oh,
PDAM. Alhamdulillah. Mahal atau murah PDAM-nya? Mahal Bu. Ya, tergantung pemakaiannya. Nah, digo nyiram bako ya tak akan. Nah, saya mau tanya, sampah setiap hari itu dibuang kemana? Bu, tempat sampahnya di mana? Dibakar. Kering dibakar. Yang basah di ada yang di Jomblangan. Selain di Jomblangan, yang di kali angkat tangan, yang di kali. Yang sama di kali. Kayak nasi jujur nih. Aku bilang. Oh. Kok bendian dicatat ada bulurah gitu. Jangan-jangan bulurah juga buangnya ke tali. Iya. Oh iya. Nyuruh orang untuk buang. Sebenarnya itu benar atau enggak? Salah kalau di kali salah. Kalau di kali salah, kalau di sungai? Yang benar di mana? Di Jomblangan. Selainnya Kalau sudah kering, dibakar. Kalau yang rumahnya jauh sungai siapa? Jauh. Sampahnya dibuang kemana Bu? Dibakar. Di belakang. Apa di depan? Belakang. Tapi kanan kirinya punya tetangga? Kira-kira tetangganya kelompokan nggak? Oh, bakarnya bareng-bareng. Bareng-bareng, berarti naik kelompokan bareng-bareng. tempatnya di belakang kok semua. Oh, masih ombo ya? Ya, ngapunten. Ya karena di sini rumahnya masih luas-luas ya, masih luas-luas. Nek di saya di Sukoharjo wis pet omah. Nanti kalau ada jemuran nanti ya. Iya, tahu. Nah, kita di sini akan ngomong masalah sebenarnya limbah rumah tangga itu ada dua. Satu limbah padat, dua limbah cair. Limbah cair itu seperti minyak, air sabun habis nyuci, air sabun habis mandi. Itu limbah cair yang bisa berbentuk cair itu limbah. Tapi nek dari bank biasanya cair. Ini limbah. Itu enggak limbah itu ya? Itu enggak limbah. Itu Sumber penghidupan itu Pak. sumber kehidupan yang menyegarkan kalau dapat. Gas kalau benar-benar. Satu cair, yang kedua padat. Limbah padat seperti apa Bu? Ya yang nggak berbentuk cair, semua sampah yang tidak berbentuk cair itu namanya limbah padat. Nah sekarang saya tanya, ngapunten, karena kita ngomong sampah itu mesti ngomong bab jorok. Jenengan nek buang air besar itu di sungai atau di WC-nya sendiri? Sudah ada yang di sungai? Sudah UDN? Oh. Oke. Kotoran atau tinja itu limbah padat atau limbah cair? Ya kan atau sulit. Jadi semua yang dikeluarkan oleh tubuh itu limbah cair, baik itu keringat, umbel, upil, dan lain sebagainya. Itu namanya limbah cair. Nah nanti kita akan belajar beberapa hal apa sih yang harus dilakukan untuk limbah cair. Gitu. Ada yang punya WC tapi tidak punya septic tank.
Septic tank, kalau mau bahasa Jawane septic tank. Biasanya itu kalau mau bangun WC, ini diketuk bis, gawe bis deker 2 gitu. Nah, itu namanya sapi tank kalau mau bahasa Jawane sapi tank, bahasa kuliahe teman-teman namanya septic tank. Septic tank. Sapi tank. Nah, kita akan ngomong masalah 2 limbah itu. Ada limbah padat, limbah cair. Limbah cair itu ada 2 sebenarnya, nanti ada grey water dan black water. Banyu abu-abu karo banyu ya. Banyu abu-abu itu selain yang dikeluarkan oleh WC itu grey water. Kalau yang dikeluarkan oleh WC itu namanya black water. Black itu irang, water itu banyu. Kalau mana banyu irang. Next mas. Coba diperhatikan yang kelihatan ya. Bukan guys, mungkin kalau mau pindah jadi peserta. Mau ke situ. Iya. Yang memperhatikan yang ibu Sinten ibu namanya Ibu Patmi. Itu videonya mengenai apa bu? Gak ketok, gak kecamatan. Coba diulang mas. Ini masih pacar bu. Jadi jenengan kalau buang sampah plastik itu bahayanya baru bisa hancur 200 sampai 1000 tahun. Jadi jenengan kalau membuang sampah plastik sembarangan tanpa diolah, cara mono mungkin nek dibakar boleh lah dia tambah kecil ya. Tapi nggak boleh sebenarnya. Dibuang sembarangan. Kalau di Jomblangan oke, terpusat ya. Kalau sembarangan itu ya sampahnya itu akan ada sampai anak cucunya jenengan. Jadi kalau 1000 tahun ya berarti luwih parah daripada Lailatul Qadar. 1000 malam Lailatul Qadar. Ini 1000 tahun. Ini bahaya sampah plastik itu satu hancurnya lama. Makanya kalau di PKK itu, kalau ibu-ibu pernah ikut lomba lingkungan, ada yang punya bank sampah di mana? Di sini di mana? Ada yang salah satu pengurus? Sinten? Oh, pengurus. Ketua apa betul? Anggota. Sekretaris. Itu ngapain di bank sampah? Sampahnya kan grup dari pakaian, terus mengambil sampah-sampah di setiap lingkungan, misalnya RT, terus dikumpulkan jadi satu, diambil Berarti dapat bantuan TOSA ya? Iya. Tepuk tangan untuk dusun. Dusun.
Satu desa. Iya, satu desa satu, tapi nggak mungkin melayani satu desa. Nggak ngatasi Bu. Kok siji melayani satu desa itu. Saya itu dari ITFOS itu salah satu LSM di Bojonegoro. Kami dampingi di desa Ngompak Dalu. Itu sudah punya dua tosa itu baru bisa melayani satu RW. Ya, di sana juga di desanya, desa Ngompak Dalu. Ya, justru malah yang jauh itu yang susah Bu, karena mungkin ngambili itu kalau deket-deket malah cepat Bu, dekat gitu. Main kena terus rono munggah mudune kesel sing ibu ini. Tapi semoga satu desa Bu ya. Oh iya, luar biasa. Tapi dukuan. Oh 5 kali. Bayarannya gede, lumayan. Sudah digaji berapa? Enggak digaji ya Allah. Ini warganya, ada yang warganya Ibu Sinten? Bu Nur Hidayah. Enggak dikasih bayaran? Padahal pejuang lingkungan tuh harusnya diapresiasi. Nanti kalau mau berkembang bisa kontak saya. Maksudnya mungkin di pengalaman dari kami bisa berkontribusi di wilayah Bu Nur Hidayah. Mungkin pada waktu kumpulan kita sharing-sharing. Oke, ngobrol. Saya sudah dari tahun 2015 sampai sekarang lika-likunya luar biasa. Dari pengurusnya 7 sampai pengurusnya tinggal 2 orang, dari yang bayarannya 700.000 sampai gak bayaran belas, sampai sekarang bayarannya 1.200.000 per bulan satu orang. Begitu, ada lika-likunya. Mungkin nanti kalau mungkin butuh bisa kontak. Ya, tapi kalau ada bayarannya kan semangat ya. Semangat, jadi royoan ya. Royoan jadi pengurus maksudnya. Nah kan royoan mau sama aja jadi pengurus kesalahan. Lanjut Mas. Ini limbah padat. Nah ini ada satu video lagi. Halo kawan semua, kali ini kita akan sedikit mengulik tentang limbah cair rumah tangga atau sering juga disebut dengan limbah cair domestik. Tahu nggak sih apa itu limbah cair rumah tangga? Dari mana asalnya? Limbah cair rumah tangga merupakan sisa air buangan yang berasal dari kegiatan rumah tangga seperti mencuci, memasak, mandi, dan kegiatan ekspresi yaitu buang air besar atau buang air kecil. Ternyata limbah cair rumah tangga dibagi menjadi 3 loh. Apa aja ya? Yang pertama, clean water merupakan limbah cair yang berasal dari tetesan AC atau kulkas. Limbah ini Volumenya gede no Mas maksudnya. memasak, mandi, dan kegiatan ekspresi yaitu buang air besar atau buang air kecil. Ternyata limbah cair rumah tangga dibagi menjadi 3 loh. Apa aja ya? Yang pertama, clean water merupakan limbah cair yang berasal dari tetesan AC atau kulkas. Limbah ini tergolong tidak mencemari lingkungan, akan tetapi bisa menjadi tempat perindukan vektor bibit penyakit seperti nyamuk. Yang kedua adalah grey water, yaitu limbah cair yang berasal dari sisa kegiatan mandi atau mencuci dalam rumah tangga. Jenis limbah cair ini dapat mencemari lingkungan. Dan yang ketiga adalah black water, merupakan limbah cair yang berasal dari kegiatan ekskresi manusia atau hewan ternak. Jenis limbah cair satu ini harus diperhatikan dalam pengelolaannya karena sangat berisiko mencemari lingkungan
Kenapa sih kita harus mengelola limbah cair rumah tangga? Bagaimana kalau kita biarkan begitu saja? Apabila limbah cair rumah tangga tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan beberapa masalah lingkungan dan kesehatan. Yang pertama, menimbulkan bau yang tidak sedap. Tentu hal ini mengganggu aktivitas kita. Yang kedua, mengganggu keindahan atau estetika lingkungan, menjadikan lingkungan tidak nyaman untuk ditinggali. Yang ketiga, dapat mencemari sumber air bersih, terutama ketika septic tank berdekatan dengan sumber air bersih. Jarak minimal septic tank dengan sumber air bersih adalah 10 meter dan dengan sumber resapan air hujan adalah 5 meter. Yang keempat, menjadi tempat perindukan vektor bibit penyakit seperti nyamuk, lalat, cacing, tikus, bahkan kecoa yang dapat menimbulkan masalah kesehatan. Jadi, rugi banget kan kalau kita tidak mengelola limbah cair rumah tangga dengan baik. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui dampak buruk bila limbah cair rumah tangga tidak dikelola dengan baik, sekarang kita akan bahas bagaimana cara mengelola limbah tersebut agar tidak mencemari lingkungan dan menimbulkan masalah kesehatan. Pertama-tama, kita harus memahami prinsip pengamanan limbah cair rumah tangga. Antara lain, air limbah kamar mandi dan dapur tidak boleh bercampur dengan air dari jamban. Tidak boleh menjadi tempat perindukan vektor atau binatang pembawa penyakit. Tidak boleh menimbulkan bau. Tidak boleh menimbulkan genangan yang menyebabkan lantai licin dan rawan kecelakaan. Terhubung dengan saluran limbah umum atau got atau sumur resapan. Jadi, sebaiknya dalam satu rumah terdapat 2 macam pengamanan limbah cair rumah tangga, yaitu sumur resapan atau got dan septic tank yang memenuhi standar nasional Indonesia karena telah diatur dalam Permenkes Nomor 3 Tahun 2014 tentang sanitasi total berbasis masyarakat. Lalu, apakah pengelolaan limbah cair di rumah kamu sudah baik? Dengan menjaga lingkungan tetap sehat, maka kita menjadi lebih kuat dan tidak mudah terserang penyakit. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Like jika kamu suka dan share ke teman-teman kamu. Baik. Limbah cair rumah tangga ada 3, 1 clean water, 2 grey water, 3 black water. Clean water itu air bekas, tapi sekarang bekas yang baru gak nutup airnya. Yang kedua, grey water selain limbah yang dimasukkan ke WC itu namanya grey water. Yang ketiga adalah black water. Nah, di sini ibu-ibu, saya yakin selain yang di WC mungkin sudah pada ke sapi tank ya, ke sapi tank. Nah, ibu-ibu kalau pipis di WC atau di atau di luar WC, di luar kloset maksudnya, bukan di luar WC, jobone WC dengan jadi baiknya air kencing itu tetap masuk ke kloset. Jadi kloset itu nanti masuk ke sapi tank, gitu. Menurut Permenkes itu rumah yang baik itu harus punya 2 sapi tank. 1 sapi tank untuk kloset, untuk tinja dan air kencing. Yang 1 sapi tank untuk air sabun. Saya tanya ibu-ibu di sini, ada yang nggak pakai tang? 1, 2, 3, 4, 5, banyak. Kenapa Bu? Sumurnya masih keluar airnya. Itu pangnya punya desa atau punya kabupaten Bu? Kabupaten. Oh iya wes.
mahal biasanya kalau pumpnya kabupaten. Lumayan. Minimal 40.000. Per meternya bisa mungkin 3.000 sampai 5.000. Nah di kota itu 8.000 satu meternya. Kalau pump desa itu biasanya 1.500, 2.000, 2.500 kalau pump desa. Kemarin saya dampingi di Gelegehan, cuma pelanggannya juga pada nggak mau, mending ngambil sumur, karena sumurnya masih keluar. Nah, yang pakai sumur paling dalam sumurnya berapa meter? 12. 12. Didalemin lagi nggak keluar? Sumur kalau di atas 30 meter atau mungkin sekarang 25 meter ya, itu namanya sumur dangkal namanya. Sumur dangkal tadi dijelaskan kalau sumur itu dekat dengan septic tank itu kan minimal 10 meter ya, karena 10 meter itu pasti tercemari sumurnya, sudah pasti itu. Nah, bahaya limbah cair itu sebenarnya mempengaruhi di sumur dangkal, dan sumur-sumurnya ibu-ibu semua ini hampir semuanya sumur dangkal, karena ya itu tadi kurang dari 30 meter namanya sumur. Kalau sumur dalam itu namanya sumur akvasis, itu tidak dipengaruhi, nggak ada hubungannya dengan permukaan. Biasanya sumur dangkal itu naik kemarau ini banyunya kalong, tambah cilik, kadang tambah medun, terus ngeduknya sanyo, biasanya nggak sangat dipengaruhi dengan yang ada di atasnya. Maka dari itu ibu-ibu semua, kita harus mengelola limbah rumah tangga dengan bijaksana. Lanjut Mas. Ya ketok boga ya, tapi kira-kira saya lewat di sini itu hampir setiap pinggiran sungai ini sini sampah, walaupun sungai ini kering. Sekarang sungainya kering semua ya, nggak ada yang ada airnya kan? Nggak ada. Saya yakin mungkin di sana juga banyak sampahnya. Berharap bahwa sampah itu terbawa oleh air. Yang membuang itu seperti itu. Berharap sampah itu terbawa oleh air. Nah, bahayanya adalah, nah ini saya minta 1 gelas air. Bentuk lagi. Minta 1 lagi. Lihat sedotannya ya. Sedotannya saya masih ada bungkus ya. Mulai ngerajang jam berapa Bu? Jam 3 harus ngerajang. Oke. Kita selesaikan 5 menit lagi. Ada yang belum minum? Sudah. Belum minum maksudnya Di sini yang paling muda siapa? Ibu perangkat. semua. Bu PKK. Jangan ngomongin umur Pak, sensitif. Oh sensitif. Ya wes, sukarelawan. Bu, jangan sabu. Jangan pegang, jangan buka, jangan cubes, jangan minum. Hukum disuwuk Bu. Sekarang ya. Oke, ini air masih bersih dan segar. Sekarang saya minta sukarelawan ketua. Teman-teman, saya ambilkan rambutnya ketua satu aja. Penting ini. Penting. Yowes, relawan coba coba masih sih.
Cepat. Tak tinggal mulai lagi. Mana orangnya? Nah, iya sih. Kayaknya tuh hilang orang tuh. Alasannya pengen diberau sama ini. Kemun. Saya mungkin golek mantu. Ketinggal betul Bu. Betul. Celotno dulu. Buk motor mantra. 1, 2, 3. Ya Mas, Mas. Jangan mau minum lagi. Oke Bu, saya tuh. Oke. Turun. Ada yang mau? Ada yang mau? Kenapa nggak mau? Kenapa kok nggak mau? Padahal kita ramah sih. Asik. Keramas. Keramas. Surah-surah udah keramas. Kenapa kok tidak mau minum? Karena tahu ini masih bersih, masih kelihatan kinclong. Tahunya dari mana? Oh. Ini jenengan tahu kakinya lalat ada berapa? Saya jawab Bang. Yang jawab 6 siapa? Apa? Kasih jajan 1. Betul. Kakinya lalat ada 6. Temannya lalat ya? Kalau di Islam, kalau ada lalat mati di rumah, ini masalahnya dekat mati Bu. Nanti apa ditutup mikro saya. Jadi begini, baru 1 aja nyelup, jenengan sudah nggak mau minum, apalagi kalau kakinya lalat ada. Nah, lalat tahu cuci kaki betul? Betul. Tapi jenengan ya kadang sambel berhubung laler ya. Karena jenengan nggak tahu lalat itu habis ngapain. Nah, kalau lalat itu habis main selot. Kalau lalat habis main selot pitik, terus main selot sambel, kan jenengan nggak tahu. Tapi kan selalu tahu orang kita. 1 aja jenengan nggak mau, harusnya 6 jenengan juga nggak mau. Nah, bahaya sampah itu bahaya limbah itu sampai segitunya. Kira-kira jenengan jijik betul? Yakin? Nek tahu? Nek nggak tahu? Nah, pertanyaan kedua, lalat itu bisa terbang sampai sejauh berapa? Ya teman lalat yang dari. Oh, teman lalat. Teman lalat. Lalat itu bisa terbang sejauh 2 km. 2 km. Potensinya apa Bu? Kalau makanan habis dihinggapi lalat terus dimakan itu sakit perut. Oh, mencret. Bisa mencret, bisa sakit perut, bisa diare. Oh, sama saja. Nah, kira-kira Bu sinten mau? Bu masih A. Nah, terus kalau Bu sinten
Bu Sumiati kalau buang sampah di mana Bu? Di belakang rumah. Oke. Dicampur nggih. Organik dan organik. Kadang ya iso metu sete. Pemane nek sing dibuat bar masak-masak ayam gitu wis. Gulanya banyak. Terus banyak lalat. Jarak rumahnya berapa Bu? Dengan Bu Sumiati? Berapa kilo? 10 kilo? 1 kilo? 1 kilo. Lalat masih bisa terbang Bu. Jadi habis mencolok sampahnya di situ terus terbang ke sambelnya Bu Sumiati. Bu Masih A, ini Bu Sumiati. Bu Masih A. Terus dimakan sambelnya gitu. Enggak sambel lah, aja sambel. Paling pindang ya, pindang. Nah, habis makan jangan asam be pindang gitu. Seger. Terus sorene sakit perut, mencret, diare. Sing disalahke sinten? Lalat. Betul. Kalau jenengan tahu itu lalatnya bar menclok sampai Bu Sumiati, terus sekeluarganya jenengan sakit perut gara-gara itu, jenengan marah gitu. Berarti apa? Kira-kira Bu Sumiati, kalau tahu Bu Sumiati adalah penyebab sakitnya itu, jenengan bersalah bukan? Bukan. Yes, nggak merasa bersalah kadang. Memang perempuan itu mana? Kenapa korban itu harus kambing laki-laki? Karena perempuan itu salah aja nggak mau, apalagi dikorbankan. Jadi harus ya kita harus mulai menjaga agar pengelolaan sampah dan limbah kita benar, agar tidak terjadi hal-hal yang tadi. Tadi kalau menurut saya ada bau ini kalau hujan mungkin nggak di sini Bu sampai jenengan di sana nanti di Pengisor. Isornya di mana? Sungai ini kemana ya? Utara. Kok balen ya? Emang balen saya ngerasa Bu. Nah, sampai jenengan loh Bu. Sampai jenengan. Lebih baik mengorbankan saksuel jumlangan tadi ya. Nah, dikorbankan aja saksuel jumlahnya. Cuman syaratnya kalau di jumlangan itu kalau ada sampah organiknya dipendem. Segera dipendem. Karena nek gak dipendem, yang memicu lalat itu plastik apa sego? Pindang apa kulit kacang? Pindang. Berarti kalau ada sampah organiknya segera ditutup dengan tanah walaupun sedikit. Biar apa? Biar tidak mengundang lalat dan lalatnya gak mencelok, terus mencelok nanggone jangane tanggane menyebabkan kemungkinan sakit perut. Tapi nek wong desa iki wong ora izin ku lho ra piye. Agar kok salah ngene mangan iki gak ngene. Kebal terbiasa. Ya, mungkin ibu-ibu terbiasa, tapi putranya jenengan nah, dikon sawah dikon kirim ae kadang wah ngele kon-konane gitu, kula nggih ngoten. Maka dari itu untuk mengajari generasi
generasi penerus ya satu, kalau ada sampah dikumpulkan, syukur-syukur bisa dipilah. Kenapa dipilah? Karena yang bikin bau itu tercampurnya antara sampah organik dan non organik. Kalau sego diklelerno iki ditululi kita dulu. Tapi nek nang jero kresek ya wis belakungan gitu. Maka dari itu ayo kita rubah kebiasaan kita. Syukur-syukur yang bisa dijual bisa disetorkan ke bank sampah, apa namanya? Belum ada namanya. Guyub ruko, guyub. Bank sampah guyub ruko. Kalau gelas, kalau botol 1 kilonya berapa, Bu? Bawang kita kan. Biasanya 2.500 itu 1 kilo. 1.500 pernah. Jadi ya lumayan lah, lumayan. Kertas kotak dikumpulkan. Biasanya orang desa ada berkat wakil, ada berkat. Jangan dulu. Ya wes Allah. Loh, langgar bukan? Mulai dipisah tuh, G. Mulai dipisah, terutama sing punya pawon. Ada yang nggak punya pawon? Oh, nggak punya pawon. Nggak punya pawon. Perlu dibuatkan pawon. Begitu. Jadi cara mengelola sampah gimana, Bu? Kalau sampah padat, satu dipisah antara organik dan non organik. Yang non organik yang bisa dijual. Anek rosok gitu ini. Ya, itu dimanfaatkan. Rosok campur karak, luar biasa. Kemudian sampah limbah cairnya diapakan, Bu? Dipisah. Dengan cara apa? Dibuatkan septic tank. Septic tank itu keluarannya bagi yang dekat saluran. Kalau bisa septic tank keluarannya arahkan ke saluran sehingga airnya tidak mencemari lingkungan, termasuk yang grey water itu jeding nek iso langsung ke saluran tersaluran. Ojo di bleberno nang mburi omahe to. Masalahnya kalau jauh. Nek jauh piye? Jauh cemplungno jumlangan Bu. Jumlangane jenengan selebon. Begitu. Jadi yang belum punya septic tank, monggo diusulkan kepada desa minta bantuan dibikinkan septic tank. Oh, sudah dibikinkan semua. Nah, saya gak akan minta bantuan. Berarti sudah semua, alhamdulillah, pengelolaan limbah sudah, tinggal pengelolaan yang dari kamar mandi. Kalau di kamar mandi boleh nggak dicampur ke septic tank? Nggak boleh. Kenapa? Pakai banyak. Salah. Saya tanya, jenengan nek cawi ini nak dhuwur WC nganggo sabun apa medun sik lagi nganggo sabun? Langsung. Salah, Bu. Jadi begini. Septic tank itu kan di sini ada bakteri pengurai di dalamnya itu. Coba yang Bu. Bukan ada videonya malah. Jadi ada yang punya septic tank penuh, itu kenapa? Karena di situ kecampur sabun. Jadi bakteri pengurai itu dia kerja terus, tapi nek kena sabun mati.
begitu. Makanya kalau ada septic tank di kloset ke septic tank, ya saran saya yang cawi medun sih bu. Dan saya biar ini kan bisa bunyi. Ya pokoknya kalau pakai sabun jangan ikut dimasukkan ke kloset. Ngerti nggih? Biar apa? Satu, yang di sapi tank itu airnya juga sehat, bakterinya juga tidak mati, sapi tanknya tidak mudah apa? Seperti itu. Nah, sisanya dibuang saja ke saluran. Saluran yang bikin siapa? Pemerintah, usah mau bikin saluran dan dibikin. Wah, no, pembersih kloset itu. Kira-kira pembersih kloset itu membunuh kuman enggak? Sebenarnya iya. Gitu. Makanya kalau membersihkan, ini nek iso bisa seminggu pisan bu. Soalnya nek seminggu pisan jangan gak usah nganggo sabun kuwi resik. Tapi nek ngresike 3 wulan pisan ya kudu nganggo kuwi. Jadi jenengan, saya yakin kalau seminggu sekali terus jenengan kosok, dengan siram, itu ya resik bu. Syaratnya seminggu bisa. Maksudnya tidak pakai tidak apa-apa, tidak pakai tidak apa-apa. Saya yakin masih bersih kok, tetap bersih. Dicoba aja, coba. Karena kalau kayak WC di pom bensin itu kan bergerak ya, karena ngersik ini ya tahunan, setahun bisa, mendak surong gitu. Itu kira-kira, ini slide-nya ada 35. Terus gak usah next. Yes. Nah, akibatnya yang jelas satu, kotor, bau, menjadi sarang, pemandangan jelek, saluran sungai, dan selama masih ada sampah di sungai sana, ya wis wong sing delok iki ya wis panas, rusuh ngoten masuk sini. Saran saya, coba berhenti membuang sampah ke sungai. Kalau mau ke sungai, coba jenengan mungkin urunan tuku bom atau base beton itu taruh situ biar apa? Ya biar okat mendindi bu, sampai jangan dono. Syukur-syukur nek garing bisa dibakar. Tapi saya tidak menyarankan dibakar karena dimanapun berada ibu PKK ini nek penyuluhan tidak boleh membakar sampah. Itu apalagi kalau ikut lomba. Kalau ada satu abu saja sampah, dengan langsung didiskualifikasi dari peserta lomba. Karena lomba lingkungan itu intinya satu, tidak boleh bakar sampah, dua, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tapi ya karena keadaan ya wis lah. Kalau PKK ada usulan ya mungkin di dekat-dekat yang banyak sampahnya nanti bisa dibuat pengadaan bis beton sampah, atau mau minta teman-teman KKN itu monggo. Awas gawekno bis beton kanggo ada sampah, biar sampah ini sudah dikasih tapi dipakai, ada yang dipakai sudah terus, tapi kok masih ada di pinggir sungai itu? Ada, tapi satu orang berapa? Nah, identifikasinya itu dari di mana sampah terpusat ya, itu yang dikasih. Nah, itu dari saya kira-kira bahayanya sampah seperti itu sampai tidak mau minum air gara-gara ada satu kaki lalat yang masuk. Nah, apalagi kalau banyak lalat. Oh, rambut. Padahal rambut itu lebih kecil daripada kaki lalat.
Itu yang saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Gak enak, jam 3 masih yang kerajaan. Kalau kotoran gimana, Pak? Iki kotoran lele. Lo itu lho Pak. Biasanya kan Hewannya apa, Bu? sapi. Oh, sapi. Tak kira kucing. Kucing itu apa sih? Mengalir gitu loh. Airnya. Kena air. Ya teh. Ayo yang ngomong. Baik, untuk ibu-ibu yang bertanya nanti akan mendapatkan door prize dari rekan-rekan ya. Satu yang bertanya. Betul. Akan ada 7 door prize yang dibagikan ibu. Mohon untuk bertanya. Satu loro lho Pak ya. Dor ini lama. Price regane lama. Takon musuh. Ini yang bertanya yang sini apa yang sini tadi? Oh, di kasur. Apabila ada kotoran sapi, terutama ya, sapi. Ada yang memelihara kucing? Berapa ekor? Ada 1. 10? 2? Oh, 1. Kucingnya kotorannya gak banyak. Paling kok pasir. Oh ya, Bu. Jemput anak, Pak. Ya. Saya kira mau milah sampah. Jadi kalau sapi yang jelas itu tanggung jawab yang punya sapi. Orang tanggung jawab tanggungnya. Terus kalau airnya sampai keluber, terus sampai bikin bau, yang dosa siapa? Yang punya sapi. Intinya di situ. Loh, kalau orang mangkal pasti dosa, Bu. Nah, caranya ya senek kumpulan, mungkin iki jane wonge diundang. Sing di sapi diundang. Sapine diundang. Jadi kalau kotoran sapi itu Bu ya, ini aslinya gak usah diapa-apa, kan wis dadi pupuk sendiri, gitu. Nah, ya makanya itu ya memang orangnya, ya satu sesekali diundang kalau bab masalah pembunuhan PKK itu orangnya diundang agar apa ya atau sesekali kalau ada kunjungan dari kecamatan di daerah Norono atau puskesmas suruh menasihati. Oh, sudah. Ya, akhirnya ya kalau di sana kata kalau mana pulau. Tapi nek dikasih bantuan mau. Nah, syaratnya ngoten, dibuat aja salah syarat bahwa rumahnya harus tidak mencemari lingkungan. Syarat untuk dapat bantuan atau bantuannya nanti dirupakan sosoran. Jadi kalau hujan itu nggak sampai kena air hujan di Yupi, kotoran. Nah iya, ya harus begitu caranya, begitu atau disuruh jual. Suruh jual. Terus yang beli kan banyak Bu ya? Banyak. Enggak mau ya tak cari kamu beli. Dijual. Dan dia nggak dipakai sendiri. Kotorannya. Ya mungkin dari PKK bikin program untuk peternak sapi, ayo disosialisasikan lagi bahayanya apa dan harus bagaimana gitu. khusus peternak sapi dan yang tidak boleh itu apa. Nek dikumpulkan karo ibu-ibu ini kadang wonge isin, wonge sungkan, terus ora budal. Tapi nek khusus yang duwe sapi dikumpulne ini. Nah, nanti yang monggo bisa
waktu KKN atau mengundang, intinya ya biasanya desa kan ada kegiatan apa peningkatan kapasitas atau sosialisasi dan lain-lain, bikin aja satu pertemuan masalah. Walaupun satu sing double, tapi ya langsung diomongin kadang kok jadi tukaran. Tapi nek kabeh dikumpulne sing sapi, dadi kan ya sing ngrasa ki kan mana sing isi aku ya tak sindir. Ayo di sapi. Ngalir kok pengen milih ketan. Pak, boleh tanya lagi? Boleh, ada 7 masih 6. Luas tanah kan cuma segitu, cuma berumah. Kan enggak Berapa rumahnya? satu. Maksudnya ukuran tanahnya kan cuma segitu, cuma cukup buat rumah gitu loh, Pak. Iya. Sampah enggak bisa dibakar gitu loh. Nggih. Caranya gimana? Seumpama supaya sampah itu minat gitu. Dan sampahnya itu sampah kan sampah dibakar kan nggak boleh. Iya. Nah, seperti itu. Nah, caranya sampah biar bersih dan bisa di Jadi rumah jenengan itu prakteknya pas-pasan, maksudnya jenengan ini cocoknya nang Makuto Bu. Mungkin Makuto. cocok nih. Jadi yang jelas Bu gini. Fasilitas di luar rumah itu adalah kewajiban pemerintah. Harusnya pemerintah itu mengadakan yang namanya satu TPS, tempat penampungan sementara. Untuk apa? Untuk warga yang tidak punya lokasi pembuangan sampah. Tapi kudu ngobrol dengan dinas lingkungan hidup, biar apa? Biar dijupuk gitu. Nah, kalau ngobrol itu kan nanti biasanya tanah kas desa, terus bangun lasarannya itu dan temboknya itu dari desa, kemudian dinas lingkungan hidup ngasih kontainer di situ. Kayak ke pasar kan, pasar. Jangan nonton tempat sampah pasar Budi Waras. Nonton. Dan jangan buang aja di situ. Berarti kan juara sana. Cedek aku gini kok. Ditilang kok Pak. Lagi gue pemerintah nggak boleh gimana? Boleh Anda ngomongnya apa? Sejak mulai ini preman ini loh, preman sing jogo sampah dulu ya nanti difasilitasi pemerintah desa agar ngobrol dengan. Ini gua belum tanya gini. Simpel aja. Ya intinya harus dibuang di tempat kalau mau resmi ya ke sana. Kalau mau menunggu pemerintah desa bikin ya bersabar, diusulkan untuk 2024 atau diusulkan. Kalau gak betah ya kan gak punya tempat di Ngobong. Dekat sungai. Ya. Di lapangan ada sampah. Dengan tumbas deker, dengan ngono, dengan termakan, garing sampai dengan obong. Baca. Nah, pokoknya harusnya tugas ibu-ibu di sini memantau semua sungai. Pokoknya enek spot sampah usul desa ini kasih deker 1. Mana enek
Oke, Nek. setiap jalan ada. Saya dekat rumah ada terus Tapi kan gak pinggir sungai. Saya belum kesini. Itu toh. Itu. Tapi disopa Pak, disopa selesai ini. Tapi juga. Selesai membuktikan. Yang lain. Sudah jam 3 kurang 2 menit. Hadiahnya. Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bangladesh. 7 Bu Sumiati, 8 apa lu ya? 7 Pak. Oh 7. Pak, kalau kain masih apa, Pak? Kain Gombal. gombal itu dapat sampah non organik. Maksudnya dibakar. Semua sampah itu sebenarnya nggak boleh dibakar, tapi opsi terakhir kan dibakar. Dipendam kan malah nggak boleh. Tapi mana bagus mana dipendam apa dibakar? Bagus dipendam. Bagus dipendam. Masih. Uangnya di bego saya itu dasar dasar sampai sini. Jadi tadi kan sudah ada, itu kan masuk plastik Bu. Kain semua itu, hampir semua kain itu seratnya sintetis kecuali kain tradisional yang dari kapas murni dan sutra itu semuanya sintetis. Jadi termasuk golongan plastik. Ya apa tadi 200 sampai 1000 tahun hancurnya. Kalau belum 200 tahun ya itu usianya sudah 200 tahun kayaknya. Jadi kain beda paling bagus dipendem. Cuma kalau mendem ojo maksudnya tetap satu jumlahnya tak. Jangan ditelancar. Sudah berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ya, 5. Yang tadi tak bikin contoh minum. Kali Bu Sumiati 6, kali Bu Mudin 7. Tangan gitu ya. Oke, sebelum saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Gimana Bu? Saya tak Baik kepada yang sudah bertanya boleh maju ke depan. Oh, boleh maju. Baik kepada ibu-ibu yang sudah bertanya boleh untuk maju ke Monggo, depan. 1, 2, 3. Maju. Monggo pergi difoto. Hadiahnya 1. Resik. Lumayannya. Baik, untuk yang kedua silakan untuk maju ke depan. Hah? Bareng-bareng aja diajak. Baik, semuanya silakan maju ke depan ya ibu-ibu. Monggo. Tapi hadiahnya ra padha ra apa-apa Bu ya. Sebenarnya monggo.
Minumnya jangan sampai kemasukan rambut Bu ya. 1, 2, 3. Loh, dikelah. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Ngapunten ibu-ibu yang belakang belum kebagian ngomong ya. Suatu saat nanti kita ngobrol bareng lagi. Saya Rizal, saya institusinya dari IPOS Indonesia. IPOS Indonesia itu salah satu LSM di Bojonegoro yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat. Kami bergerak di bidang lingkungan dan pendampingan ekonomi. Jadi kita mendampingi BUMDes, juga mendampingi ada kelompok persampahan juga. Begitu. Bagi yang mungkin butuh sharing, diskusi dan lain sebagainya, monggo bisa kontak di websitenya www.itfos.org.id. Begitu, terima kasih ibu-ibu. Mohon maaf jika guyone kenemenan Bu nggih. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.